Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang Kareva dengan NIM 2310952050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tugas rencana usaha. Di mana pada tugas besar ini kami mengambil judul yaitu Gas Safe atau Smart Gas Leak Detection and Automatic Shut-off System berbasis IoT untuk keamanan rumah tangga dan UMKM. Di sini saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan bab 2 dari proposal ini, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang mana pada bab 2 ini terdiri dari beberapa subbab. Di antaranya itu ada gambaran umum usaha, ada potensi sumber daya, ada komoditas produk usaha, manajemen usaha, peluang pasar, strategi pemasaran, dan analisis keuangan usaha. Dan yang mana pada video kali ini saya akan fokus menjelaskan pada bagian analisis keuangan usaha atau HPP nanti. Yang mana HPP itu tertera dalam subbab 2.7 ini. Jadi pada bab 2.7 ini, analisis keuangan usaha dilakukan untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan bisnis yang direncanakan. Melalui perhitungan yang sistematis, dapat diketahui besarnya biaya produksi, potensi keuntungan, serta kemampuan usaha dalam mencapai titik pas. Perhitungan disusun berdasarkan harga komponen aktual di pasaran dan estimasi biaya operasional produksi skala kecil yang realistis. Pertama itu pada bagian estimasi biaya produksi. Pertama kita cari tahu dulu kisaran berapa aja komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini. Yang mana pada bagian A ini biaya bahan baku dan komponen per unit. Untuk yang pertama itu ada sensor gas, sekitaran harga 25.000. Ada microcontroller ESP32 85.000, ada solenoid valve gas ada 120.000, modul power supply adaptor double volt yaitu 35.000, buzzer alarm 5.000, LED indikator dan resistor harga 5.000, PCB dan komponen pendukung 20.000, casing tahan panas 40.000, kabel, konektor dan aksesoris lainnya harga 15.000. Mana jika kita totalkan keseluruhan ini, total biaya bahan baku per unit itu adalah 350.000. Nah, yang kedua itu kita akan lanjut ke biaya produksi dan operasional per unit. Jadi dalam pengerjaan alat ini, saya mengambil beberapa estimasi biaya produksi dan operasional itu terbagi dari biaya perakitan yang sekitaran 20.000, biaya pengujian dan quality control 10.000, biaya kemasan dan manual book 15.000, dan biaya listrik serta operasional produksi itu 5.000. Total dari total biaya operasional per unit itu seharga 50.000. Dan jika kita totalkan biaya produksi per unit, yaitu penjumlahan antara bahan baku ditambah dengan biaya operasional, maka totalnya itu 350.000 ditambah 50.000 sama dengan 400.000. Nah, ini adalah biaya HPP dari produk tersebut, mana harga pokok produksinya. Berdasarkan perhitungan tersebut, total estimasi biaya produksi untuk satu unit perangkat adalah sebesar 400.000. Estimasi ini sudah mencakup seluruh komponen utama, biaya perakitan, pengujian, serta kemasan. Perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan skala produksi awal yang masih dalam jumlah terbatas. Apabila produksi dalam jumlah besar, terdapat potensi penurunan harga komponen melalui pembelian grosir sehingga biaya produksi per unit dapat lebih ditekan. Dengan estimasi biaya produksi sebesar 400.000 per unit, produk masih memiliki ruang margin keuntungan yang sehat apabila ditetapkan harga jual yang kompetitif di pasar. Selanjutnya itu untuk penetapan harga jualnya. Jadi penetapan harga jual ini kita memastikan usaha memperoleh keuntungan yang layak serta memiliki ruang untuk biaya promosi dan pengembangan produk. Di sini ditetapkan margin keuntungan itu sebesar 25% dari harga biaya produksinya. Harga jualnya maka sebesar
Margin keuntungan sama dengan 25% dikali 400.000 sama dengan 100.000. Nah, karena itu harga jual produk ini ditetapkan sebesar 400.000 ditambah 100.000 sama dengan 500.000 per unit. Penetapan harga 500.000 per unit ini dinilai masih kompetitif jika dibandingkan dengan perangkat keamanan rumah tangga berbasis IoT lainnya, yang umumnya memiliki harga lebih sangat tinggi. Selain itu, harga tersebut tetap terjangkau bagi segmen rumah tangga, kelas menengah, dan pelaku UMKM lainnya. Pada tahap awal pemasaran, dapat diterapkan strategi harga promosi, misalnya potongan harga khusus untuk 20 pembeli pertama atau paket bundling. Untuk pembelian lebih dari satu unit, strategi ini bertujuan untuk menarik minat pasar awal sehingga membangun kepercayaan terhadap produk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga jual dari produk ini adalah sebesar 500.000 dengan keuntungan 25% dari harga awalnya. Selanjutnya itu bagian proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas disusun untuk mengetahui aliran pemasukan dan pengeluaran usaha dalam satu periode operasional. Dalam perhitungan ini digunakan asumsi produksi dan penjualan awal sebanyak 20 unit per bulan. Ini adalah asumsinya, saya mengambil 20 unit per bulan. Yang mana sebagai tahap validasi pasar skala kecil. Selanjutnya itu bagian proyeksi pemasukan per bulan. Ini adalah tabelnya. Itu pada penjualan per bulan 20 unit, harga jual per unit adalah 500.000 sehingga total pemasukan adalah 10 juta. Selanjutnya proyeksi pengeluaran, itu kita sudah hitung tadi biaya produksinya itu adalah 400.000, kita kali 20 unit, maka total biaya produksinya itu untuk produk ini adalah 8 juta dan biaya operasionalnya itu sekitar promosi digital dan iklan harga 300.000, kemasan tambahan dan pengiriman sampel 200.000, maka subtotal dari penjualan ini adalah 500.000. Dan biaya tak terduga, dan di sini kita juga menggunakan biaya tak terduga, yaitu kurang lebih 3% dari total pengeluaran sebagai cadangan risiko produksi dan operasional. Maka total dari biaya produksi dan biaya operasionalnya itu kan 8 juta ditambah 500.000, 8.500.000. Maka kita kali 3%, yaitu 255.000. Maka jika dijumlahkan 8.500.000 ditambah 255 itu harga 8.750. Ini adalah total pengeluaran per bulan. Dan selanjutnya bagian proyeksi laba bersih bulanan. Itu total pemasukan itu 10 juta, total pengeluaran itu tadi kita hitung 8.750. Maka laba bersih yang kita dapatkan untuk 20 unit produk yaitu 1.250.000. Adanya alokasi biaya tak terduga sebesar +-3% menunjukkan perencanaan keuangan yang realistis dan antisipatif terhadap risiko operasional. Dan selanjutnya terakhir bagian analisis break-even point atau BEP. BEP ini dilakukan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan atau titik impas. Pada titik ini, total pemasukan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk menghitung BEP terlebih dahulu, kita tentukan harga jual per unitnya kan 500.000. Dan biaya operasionalnya, biaya variabel lain itu sebesar 400.000. Maka keuntungan kontribusi per unitnya itu 500 dikurang 400 itu kan 100.000. Jadi satu produk. Kita mengambil untung itu 25% dari harga awalnya. Biaya tetap per bulan fix atau fixed cost terdiri dari promosi digital, kemasan tambahan dan distribusi, dan biaya tak terduga. Itu totalnya seharga 750.000 per bulan. Maka BEP sama dengan BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Itu 750.000 dibagi 100.000. Maka hasilnya itu 7,5 per unit dan kita bulatkan menjadi 8 unit. Jadi setelah kita hitung semua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa usaha akan mencapai titik impas apabila mampu menjual minimal 8 unit per bulan. Artinya setelah penjualan lewat 8 unit, setiap unit tambahan yang terjual akan menghasilkan keuntungan bersih bagi usaha. Dengan asumsi target penjualan sebesar 20 unit per bulan, maka usaha telah melampaui titik impas sebesar 20 dikurang 8, yaitu 12 unit keuntungan. Jadi selama sebulan itu mereka akan mendapatkan hasil keuntungan dari 12 unit yang terjual. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki margin keamanan atau margin of safety yang cukup baik, sehingga risiko